Oke, selanjutnya ini adalah bagian yang kedua. Kita akan membahas J2 yang berkaitan dengan supporting schedule kendaraan bermotor. Di sini saldo awalnya itu adalah ini ya 550.279. Itu untuk unit yang belum terjual ya. Sorry, ini harus belum terjual. Oh ya, ini udah benar. Saldo awal selain unit yang dijual dan saldo awal yang terjual itu 80 juta. Kenapa dibedain kayak gini, Wan? Karena ini tuh untuk menghitung depresiasi untuk tahun tersebut. Karena truk Nissan ini kan terjual di pertengahan tahun ya. Berarti nanti depresiasinya juga cuma setengah tahun. Makanya dibedain jadi dua bagian. 94.055.800 ini tuh dari 470 juta ini dibagi 5 tahun dikali periode depresiasinya kan full ya 12 bulan berarti 12/12. Terus 2 unit code ini tuh masuknya sebagai aset tetap sewa pembiayaan, bukan sebagai aset tetap kendaraan bermotor. Nanti akan kita bahas lebih dalam di J4. Kemudian 3 unit truk ini perolehan 300 juta, berarti 300 juta bagi 5 tahun kali 6/12. Kenapa 6/12? Karena dia diperolehnya di tanggal 25 Juni 2018, berarti dia didepresiasi setengah tahun. Kemudian truk Nissan yang terjual, dia pernah didepresiasi untuk tahun 2018 setengah tahun juga, berarti 80 juta dibagi 5 dikalikan dengan 6/12. Didapatlah 132 juta 55.800. Nah, yang dicatat oleh perusahaan itu ini 300 juta 237. Jadi dia tuh akumulasi penyusutannya itu overstated. Hanya nanti kita akan buat jurnal koreksi di sini. Oke. Yang pertama terkait dengan tukar tambah truk. Bang Lopo itu menjurnal begini, 240 juta yaitu dia debit kendaraan bermotor pada Bang Lopo 240 juta 629.000. Nah, menurut auditor itu keliru. Harusnya seperti ini. Harusnya dibuat dulu, biar lebih gampang ya, dibuat dulu kendaraan bermotor 80 juta, yaitu unit yang dijual. Terus kita hitung berapa akumulasi penyusutannya, karena dia diperolehnya di pertengahan tahun, di tahun lalu, 2017, dan dia dijual di pertengahan tahun ini, berarti bisa kita buat akumulasi penyusutannya itu adalah 80 juta dibagi 5 tahun, yaitu 16 juta. Karena dia diperolehnya di pertengahan tahun yang lalu dan dijual di pertengahan tahun yang ini. Berarti 1 tahun toh. Biar lebih rinci lagi dibuat seperti ini. 80 juta bagi 5 dikali 6/12. Terus untuk 2018 sama 80 juta dibagi 5 dikali 6/12. Sehingga seharusnya dia itu nilai bukunya itu adalah 64 juta. Nih 64 juta. Tapi setelah dinilai harga pasarnya itu hanyalah 59.371. Nah, makanya di sini timbul selisih yang masuk ke dalam rugi penjualan terkait dengan kendaraan bermotor ini, yaitu 4.629.000. Terus kita buat juga jurnal yang didebit kendaraan bermotor sesuai dengan harga perolehan itu 300 juta, dan ada kas keluar 240.629. Jadi itu kayak nombokin gitu, karena kendaraan bermotornya cuma dinilai 559.371. Maka harus ada tambahan uang segini 240 juta. Jurnal koreksinya kayak ini teman-teman. Kendaraan bermotornya 300 juta dikurangi 240 juta. Terus akumulasinya kita munculkan, rugi penjualan juga kita munculkan, kendaraan bermotornya juga kita munculkan. Kendaraan bermotor terkait dengan truk Nissan ya. Lalu yang kedua adalah koreksi pembelian untuk 2 unit cold. Nah, perusahaan itu, PT Subus itu menjurnalnya seperti ini. Nih, kendaraan bermotor pada Bang Lopo dan utang sewa pembiayaan yaitu 160 juta, kemudian dia kredit 36 juta dan 123 juta. Nah, ini tuh menurut auditor, ini tuh keliru. Harusnya di jurnal itu adalah aset tetap pembiayaan 132 juta, itu berasal dari Bang Lopo yang merupakan
uang muka ya. Karena uang mukanya udah keluar, berarti dia di jurnalnya Bank Lopo senilai 36 juta. Sedangkan selebihnya itu menjadi utang senilai 96 juta. Inilah yang kemudian menjadi pokok pinjaman. Kemudian untuk bunga ini itu tidak menambah nilai bangunan dan prasarana. Dia nanti masuknya ke dalam utang bunga dan nanti dibayar dengan kas. Jadi dia tidak menambah nilai kendaraan bermotor itu ya. Sehingga jurnal koreksinya adalah seperti ini, aset tetap sewa pembiayaan. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjangnya yaitu 96 juta dikurangi 123 juta atau gini 123 juta dikurangi 96 juta. Kemudian kendaraan bermotornya ini kita keluarkan karena seharusnya bukan kendaraan bermotor teman-teman, dia itu masuknya ke dalam aset tetap sewa pembiayaan. Tuh. Kenapa aset tetap sewa pembiayaan? Ya kita lihat di neraca saldo kan juga ada tuh aset tetap sewa pembiayaan. Jadi kita masukkannya ke sana. Kemudian yang ketiga adalah jurnal terkait dengan koreksi depresiasinya. Bank Lopo itu menjurnalnya kan 300 juta ya. Mana tuh? Ini 300 juta. Seharusnya jangan 300 juta. Seharusnya 132 juta. Jadi itu over. Karena dia over ya kita balik. Akumulasi penyusutannya kita debit, beban penyusutannya kita kredit. Nilainya selisihnya 300 juta dikurangi 132 juta. Dapatlah 168 juta 181. Oh ya, jangan lupa ya tikmarnya. Nah, ini artinya telah ditelusuri ke subsidiary ledger. Kalau kemudian ini calculation-nya telah terverifikasi dan telah dilakukan voting dan itu benar. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini kita bahas di video yang selanjutnya.